Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Pagi. Terima kasih. Ini kok kayaknya saya agak bermasalah dengan recordnya ya. Tadi yang pertama belum tersave sepertinya. Jadi langsung aja. Oke, seperti yang sudah saya janjikan, saya akan mempresentasikan untuk materi saya hari ini. Itu tentang POD, yaitu pembelajaran orang dewasa, seperti itu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam presentasi, ada nggak gambaran dari ibu-ibu semua, apa sih pembelajaran orang dewasa itu apa sih gitu, ya? Mungkin ada nggak gambaran dari ibu-ibu semua sebelum saya presentasi kayak gitu? Saya boleh, Bu. Silakan, Bu Rani. Pembelajaran orang dewasa itu proses membimbing orang dewasa untuk belajar sepanjang hidupnya. Terima kasih, Bu. Oke, bagus Bu Rani. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Mungkin Bu. pembelajaran berdasarkan pengalaman. Jadi dari pengalaman yang sudah diperoleh, kemudian dia mengungkapkan atau mengaplikasikan, termasuk misalkan pengalaman dari kegagalan. Seperti itu. Oh, ya, bisa. Oke, selanjutnya Bu Vivin mungkin bisa ada? Bu Vivin punya pandangan tentang pembelajaran orang dewasa? Ya Bu, pembelajaran. Iya Bu, pembelajaran orang dewasa. Kalau dari saya pribadi terus belajar Bu, belajar dan belajar. Oke, terus belajar dan belajar ya. Oke, terima kasih Bu Rani untuk proses pembelajaran orang dewasanya ya, itu terus belajar yang berkesinambungan, burus juga tentang pengalaman pribadi, entah itu pengalaman terburuk atau terbaik, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk belajar. Selanjutnya Bu Vivin tentang bahwa orang dewasa itu harus terus belajar begitu ya. Oke, sangat bagus sekali masukannya. Selanjutnya saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi proses pembelajaran orang dewasa di sini ya. Saya akan mempresentasikan. Aduh, agak kesulitan saya ya. Oke, saya akan mencoba mempresentasikan. Kelihatan di sini, Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, saya mencoba mempresentasikan. Setelah itu nanti kita Saya belum bisa lihat Bu, belum muncul di saya. Oh, sudah Bu. Oke, mungkin jaringan kali ya, jadi beda-beda. Oke, pembelajaran orang dewasa atau kita kenal dengan istilah POD itu merupakan pembelajaran yang di dalamnya berisikan tentang pengalaman, terus proses belajar untuk memperoleh pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa dilihat di sini bahwa pembelajaran orang dewasa ini ada beberapa kriteria. Di sini nanti akan kita bahas atau kita baca tentang pengertian pembelajaran orang dewasa. Ada beberapa teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Lanjutnya ada karakteristik belajar orang dewasa dan
Yang keempat, yang terakhir dari pembelajaran orang dewasa ini adalah ada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Kita bahas yang pertama, kalau pembelajaran orang dewasa ini menurut pengertiannya di sini adalah dari semua informasi yang dituliskan di sini, pembelajaran orang dewasa itu adalah suatu pembelajaran yang di dalamnya kita bisa memimpin atau membimbing orang dewasa. Jadi sesama orang dewasa bisa saling memimpin atau membimbing gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya teori menurut Knowles itu tentang pembelajaran orang dewasa adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa itu mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa gitu ya, tentang teorinya di situ ya, menurut knowledge-nya. Selanjutnya di sini karakter orang belajar orang dewasa ini ada konsep diri, ada pengalaman seperti yang dibilang oleh Ibu Rus tadi, pengalaman baik atau pengalaman buruk ini bisa dijadikan sebagai karakteristik belajar dewasa. Selanjutnya di sini adalah kesiapan belajar, orientasi belajar, dan juga motivasi belajar. Jadi kalau seperti yang kita pelajari yang lalu, bahwa di dalam Pancasila itu ada motivasi belajar, di pelajar, di orang dewasa juga ada motivasi belajar. Jadi motivasi belajarnya itu berasal dalam diri kita sendiri ya. Jadi bukan lagi kita meminta motivasi dari orang lain, tapi kita mengusahakan motivasi belajar itu timbul dari kita sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada prinsip pembelajaran orang dewasa. Ini di dalamnya terdapat keterlibatan, ada pengalaman, ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan juga berpusat pada masalah di sini ya. Ini ada beberapa yang sudah saya sampaikan yang dari materi, dari pengertian, teori, karakteristik, dan prinsip seperti itu. Mungkin Ibu-Ibu ada pertanyaan dari presentasi yang saya berikan atau ada masukannya gitu, kita saling berbagi aja Ibu-Ibu di sini tentang pembelajaran orang dewasa, karena kita memang yang presentasi di sini sama-sama orang dewasa gitu Ibu-Ibu. Silakan Ibu. Mungkin saya Ibu boleh? Ya silakan Bu Rani. Ya, salah satu karakteristik belajar orang dewasa itu yaitu pengalaman ya Bu. Jadi orang dewasa itu memang memiliki pengalaman lebih banyak gitu daripada anak-anak gitu. Jadi pengalaman berharga itu menjadi sumber belajar yang berharga gitu bagi orang dewasa. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya mungkin ada masukan lain dari Bu Rus atau Bu Vivin. Ini Bu, mungkin saya. Oke, silakan Bu Rus. Pada prinsipnya untuk pembelajaran orang dewasa itu harus kita memang harus kita laksanakan, terutama selain dengan sesama profesi atau sesama sejawat kita, juga kita harus mulai, siswa kita juga harus mulai anak-anak itu sudah kita ajari bagaimana sih sebenarnya untuk belajar secara dewasa. Seperti itu Bu, mungkin tambahan dari saya. Bagus sekali Bu Rus ya. Bu Rani. Bu Vivin mungkin ada masukan? Ada tambahan? Mungkin saya nambah sedikit Bu. Pembelajaran orang dewasa dari motivasi belajar memang sangat penting untuk kita sebagai guru, karena kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk lebih banyak lagi belajar, sehingga anak-anak dengan melihat kita, mereka juga punya motivasi untuk lebih baik lagi.
lebih banyak belajar lagi, dan supaya mereka lebih mandiri lagi dalam pembelajaran. Itu saja, Bu. Oke, baik ya. Tadi dari Bu Rani, Bu Rus, dan Bu Vivin itu memang pada dasarnya kita sebagai orang dewasa melakukan pembelajaran ini bisa dari teman sejawat, dari teman profesi, bahkan dari anak-anak sendiri. Dan kita juga harus melibatkan anak-anak untuk belajar menjadi pembelajar orang dewasa seperti itu ya, agar kedepannya mereka itu lebih paham seperti apa sih peran mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari ibu-ibu? Ada tambahan lain mungkin? Saya Bu, boleh? Silakan Bu Boleh, Bu. Rani. Ya, kalau pembelajaran orang dewasa itu Bu, menurut saya jangan terlalu serius ya Bu, harus sering banyak bercanda, Bu, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya, pembelajaran orang dewasa, karena masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari sudah berat gitu ya. Kalau dibawa terlalu serius terus, tujuannya mungkin tidak akan tercapai gitu, mungkin malah akan stres duluan gitu ya. Gimana Bu Rus? Dan ini yang jelas jangan didikte. Oke, Ya. jangan didikte. Namanya kita belajar merdeka tidak boleh didikte ya. Harus sesuai dengan karakter dan kemampuan kita, sesuai dengan mapel yang kita ajarkan nanti, seperti itu kan? Ada lagi Ibu mau mengajukan pertanyaan atau masukan? Saya rasa kalau pertanyaan belum perlu ya, karena kita hanya belajar tentang materinya saja di sini, tentang materinya. Masalah aplikasi di lapangan kan kita sudah disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing gitu ya. Materinya seperti itu. Ada lagi tambahan selain tadi Bu Rani, Bu Rusiani, mungkin Bu Vivin mau kasih tambahan lagi sebelum saya tutup? Cukup, Bu. Cukup ya pada hari ini. Jangan lupa ibu-ibu untuk membuka LMS selanjutnya dan mengerjakan semua tugas yang sudah di-share. Jangan lupa produk yang sudah kita buat berbentuk video pembelajaran nanti di-upload di YouTube, lalu linknya dimasukkan ke dalam materi ajar ya Bu ya. Nanti kita cek. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.